pukul 2 tepat. Tidak apa-apa, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Saya absen terlebih dahulu mungkin ya. Bu Dinda hadir, Pak Bagja, Alhamdulillah hadir. alhamdulillah hadir ya Bu Dinda. Pak Hamzah, Bu Lestari, Pak Ridwan, Bu Risti, Bu Olta, mangga jika videonya bisa diaktifkan, boleh diaktifkan. Dan juga sudah ada Shelby, sudah ada Iya. Assalamualaikum. Erni, alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda. Oh, ada yang keluar lah ya, Pak Hamzah ya? Sinyalnya sepertinya kurang baik, tidak apa-apa ya. Oh, sudah ada juga Syakila, sudah ada juga Pak Andriadi. Terima kasih. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ya Bunda semua? Baik, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bunda sudah menyempatkan hari ini di siang hari yang waktunya istirahat ya Bunda, tapi dipakai untuk bersilaturahim terlebih dahulu. Ya, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para ayah bunda, para guru semua yang hadir hari ini, kepada Pak Bagja selaku kepala sekolah, dan juga para panitia. Insya Allah dalam kegiatan hari ini, pembukaan Gelombang 2 PPDB tahun ajaran 2021-2022 yang mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pembukaan ini semakin meningkatkan silaturahim dan semakin mengenal profil SD Darut Tauhid seperti apa, programnya seperti apa, nanti akan dijelaskan. Insya Allah, izinkan saya juga untuk menyampaikan agenda hari ini, yaitu pembukaan, presentasi, dan yang terakhir penutup. Nanti akan ada pembahasan tentang profil SD Darut Tauhid, program, dan terkait tes yang belum dilaksanakan ya Ayah Bunda, yaitu BTQ dan wawancara. Untuk mengefektifkan waktu dan semakin berkah acara hari ini, mari kita simak terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman. Kepada Ustadz Lukman dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qila yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Lukman yang telah melantunkan
ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin diberkahi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya adalah penayangan video kegiatan SD Darut Tauhid yang akan ditayangkan oleh Pak Hamzah. Mangga Pak Hamzah, ada ucapan dari Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak dan Ibu yang mengantarkan putra-putrinya untuk menjadi calon santri di Darut Tauhid, saya ucapkan selamat datang di Darut Tauhid. Darut Tauhid ini merupakan aset wakaf, yayasan yang bergerak di wakaf di 8 lokasi, bergerak pendidikan, dakwah, dan sosial. Termasuk juga di Darut Tauhid ada bidang ekonomi, kemudian ada bidang kemasyarakatan, ada pemberdayaan dan sebagainya. Begitu. Yang pertama adalah yang saya sampaikan, selain ucapan selamat datang menjadi keluarga besar Darut Tauhid, saya sebagai Ketua Yayasan Darut Tauhid mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menjadi keluarga besar. Selain putra-putrinya bersekolah di Darut Tauhid, boleh jadi ibu dan bapak berkenan ataupun berkeinginan untuk menjadi anggota koperasi Kopontren Darut Tauhid. Kurang lebih ada 8.000 orang sebagai anggota koperasi yang tersebar di berbagai lokasi. Tapi ini kesempatan Bapak dan Ibu, kami mengajak pada Bapak dan Ibu untuk bergabung sebagai anggota koperasi. Yang kedua, bahwa di Darut Tauhid ini juga ada program yang namanya Darut Tauhid Peduli. Bagaimana kita membuat program untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah, bencana alam, longsor, boleh jadi bencana kemanusiaan begitu ya, seperti halnya di Rohingya, Suriah, Bangladesh maupun di tempat-tempat yang lainnya. Mari Bapak dan Ibu menjadi keluarga besar Darut Tauhid untuk bisa menjadi donatur dari Darut Tauhid Peduli yang memiliki beasiswa kepada santri, santriwati, santriwan yang kurang lebih ada 900 orang beasiswa, baik yang penghafal Al-Quran maupun yang santri formal belajar di Darut Tauhid. Kemudian yang terakhir adalah menjadi keluarga besar Darut Tauhid ini, boleh jadi Bapak dan Ibu juga tertarik untuk memakmurkan aset wakaf, menjadi donatur wakaf, sehingga dana maupun biaya yang kita keluarkan bisa berubah menjadi asrama, bisa menjadi kelas, maupun bisa menjadi sarana pendidikan yang bisa menopang keberhasilan buat putra-putri kita agar senantiasa bisa istiqomah belajar dan sukses dunia akhirat, bisa merupakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Darut Tauhid, menjadi keluarga besar Darut Tauhid, dan semoga kita bisa menjadi anggota koperasi, bisa menjadi donatur DT Peduli yang bisa manfaatnya tersebar di berbagai lokasi, kemudian bisa menjadi donatur wakaf Darut Tauhid. Insya Allah. Sekali lagi, semoga putra-putri Bapak dan Ibu bisa diterima, bisa bersekolah di Darut Tauhid, dan semoga ini menjadi kebersamaan yang Allah ridhoi dan kita bisa berkumpul di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi sedikit sambutan ucapan dari Pak Gatot selaku Ketua Yayasan, sehingga kita lebih mengenal lagi Darut Tauhid, dan semoga ayah bunda semua bisa bergabung bersama kami menjadi keluarga besar Darut Tauhid. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara dan penjelasan terkait profil SD Darut Tauhid. Ya, kepada Pak Bagja dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi alil azim. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mengarungi tentunya episode hidupnya,
dan insya Allah mudah-mudahan pula diberikan rezeki yang melimpah dan halalan thayyibah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ibu dan Bapak sekalian ya, saya akan sampaikan share screen-nya mau di mana Ibu Puspa? Ya, boleh di Bu Ajil. Bu Ajil boleh ditampilkan. Baik, kami sampaikan bahwa sekolah ini berdiri sejak tahun 2018 Bapak Ibu sekalian ya. Saat itu masih satu angkatan ya. Dan insya Allah untuk saat ini keberadaan kita memang masih ini Bu, kurang lebih tadi ya, next Bu ya ini nama sekolah kita. Alhamdulillah sekolah kita sudah punya izin operasional, kemudian NSP sudah ada, dan mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita sudah akreditasi Bapak Ibu sekalian. Untuk alamat sekarang di Jalan Cigugur Girang ya, nomor 33. Tetapi ada kemungkinan 2 sampai dengan 3 tahun ke depan SD Darut Tauhid ini akan home base-nya di Geger Kalong, tepatnya di Gelong 11 ya, ke depannya begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah disepakati oleh pihak yayasan nanti TK bersama dengan SD begitu. Karena di Eko Pesantren nanti khusus untuk putri yang saat ini berada. Kemudian next Bu, kita memiliki visi ya bahwa sekolah Darut Tauhid ini ingin menjadi sekolah yang unggul, menjadi sekolah unggul dalam apa? Dalam berbagai hal. Ya khususnya mendidiknya dalam generasi akhlakul karimah unggulnya, kemudian juga prestatif, kreatif, mandiri, berwawasan lingkungan dan berlandaskan tauhid. Ini visi dari Darut Tauhid ya. Kemudian adapun visinya, ini pilar-pilarnya diantaranya ada karakter baku ya. Karakter baku itu baik dan kuat Bapak sekalian. Jadi menanamkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan dan pembiasaan karakter baku. Adapun mengembangkan potensi diri dan prestasi akademik. Jadi anak-anak tidak hanya tentunya diberikan ilmu akademik saja, tetapi pembiasaan mulai dari apel pagi, mulai dari bagaimana berwudu, baca doa, belajar antri, Quran, kemudian juga tahfiznya. Nah, inilah yang menjadikan latar belakang visi dan misi sehingga diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini adapun inilah misi dari Sekolah Darut Tauhid, SD Darut Tauhid. Yang kelima, menanamkan sikap dan perilaku yang selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya nanti ada kurikulum, ada yang disebut dengan Ma'rifatullah, entrepreneurship, leadership ya, kemudian wawasan lingkungan. Nah, ini 4 pilar ini yang nanti akan menjadi kekuatan bagi anak-anak. Kalau belajar IPA misalkan Bapak Ibu sekalian, Bunda dan Yanda sekalian, misalkan matahari, kenapa matahari bisa bersinar? Ya, pelajaran tematiknya dari ilmu pengetahuan alam. Tetapi nanti kita akan sisipkan ilmu-ilmu tentang tauhidnya. Luar biasa Allah itu ya. Andai kata kita tidak ada matahari, Allah tidak kasih matahari, maka gelap terus-menerus. Jadi terangnya, gelapnya itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita masukkan di pilar-pilar kurikulum kekhasan di ada Darut Tauhid. Termasuk juga olahraga Bapak Ibu sekalian. Ketika guru olahraga menggerakkan badannya, ya alhamdulillah tangan ke atas, ke atas melalui pikiran, melalui hati, tapi seyogianya Allah yang menggerakkan. Nah, kalau sakit mah sudah tidak bisa. Nah, inilah pendekatan yang tentunya akan selalu digunakan begitu ya. Baik, next Bu. Adapun tujuan ya, dari tujuan SD Darut Tauhid ya, yaitu diantaranya adalah terciptanya budaya sekolah yang berkarakter melalui pelaksanaan karakter baik dan kuat. Nah, ini tadi yang disebut dengan karakter baku tadi ya, Bapak sekalian. Karena karakter baku inilah yang menjadi penguat di setiap proses pembelajaran yang ada di SD Darut Tauhid. Mudah-mudahan dari tujuan ini sangat jelas sekali apa yang akan menjadi
tolak ukur keberhasilan dari sebuah sekolah itu sendiri ya. Begitu Bapak sekalian. Nah, kemudian Bapak sekalian dilanjutkan ya, ini terwujudnya budaya sekolah yang bertauhid. Jadi segala sesuatu itu berawal dari konsep budaya yang ada, pembiasaan. Jadi kalau di lingkungannya sudah biasa dengan antri, dengan berwudu, dengan tahan dari buang sampah sembarangan, bebas komibah, berantakan rapikan. Nah, itulah pola-pola pembiasaan yang memang dilakukan. Nah, inilah ketika kita bisa melakukan itu, maka anak-anak sudah terbiasa, sudah jadi habit begitulah ya. Kalau habitnya baik, insya Allah. Karena penguatan di SD Darut Tauhid sebetulnya adalah di budaya, di karakternya itu sendiri. Kalau berbicara tentang konten akademik, kita juga berjuang untuk bisa lulus di akademik, tetapi kita penguatannya adalah di pola kepribadian anak itu sendiri. Baik, next, lanjutkan lagi Bu. Adapun sasaran di warga ya Bapak sekalian, ya peserta didik meraih prestasi maksimal sesuai dengan bidangnya. Jadi nanti kalau putra-putri Ibu, kenapa nih di menggambar kurang? Oh mungkin di hafalannya bagus Bu. Kenapa di hafalannya kurang? Ya ternyata tulisannya bagus. Nah kita harus bisa menganalisa nanti. Orang tua wajib membantu proses pelaksanaan pendidikan buat anak. Apalagi anaknya yang masih 6,5 tahun, masih 7 tahun, perlu ada pendampingan. Selain di sekolah, juga di rumah. Tetapi kuncinya adalah kita bersama-sama membangun 4 pilar tadi dengan kekuatan yang penuh tentunya, dengan dukungan insya Allah anak akan menjadi lebih baik, harapannya demikian. Next, itu terkait dengan sasaran. Ini berbicara tentang kelebihan ya, perlu kami sampaikan bahwa kita belum ada lulusan Bapak sekalian, tetapi harapan kami lulusan itu adalah mencerminkan adanya sesuatu hal yang lebih baik ya Bapak sekalian. Lebih baik dalam tanda kutip lebih baik di sini adalah bahwa aspek pengetahuannya, aspek hafalannya dan seterusnya lah ya. Sehingga nanti anak bisa terlihat. Misalkan adanya program standarisasi lulusan dengan capaian tahfiz 3 juz. Jadi dari kelas 1 mungkin belum bisa sampai 1 juz, tidak apa-apa, ada yang sudah 1 juz. Ya, juz 30 ada yang belum ya. Tapi target kita sampai dengan kelas 6 itu adalah 3 juz. Adapun capaian-capaian realita kenyataan di lapangan kita akan sesuaikan dengan daya kemampuan dari anak itu sendiri. Baik, lanjutkan lagi Bu. Nah, udah di standar isi kita mengikuti ya standar isi aja Bu. Ya, standar isi kita mengikuti dari KTSP dari pemerintahan. Jadi ada kurikulum khas, ada kurikulumnya juga dari dinas begitu ya. Ini standar isi. Lanjut lagi Bu. Untuk standar proses kita mengikuti 8 standar ya. Ini diantaranya adalah bagaimana kekuatan dilihat dari analisis SWOT yang ada. Jadi memang kita proses KBM berjalan dengan baik, guru-guru sesuai dengan lulusannya dengan baik, kemudian juga terjadi analisa dan sebagainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim begitu. Next lagi Bu. Nah, ini kemudian standar penilaian. Ya, kita juga melakukan proses standar penilaian bersama dengan dinas begitu ya. Ada kekuatan, ada kelemahan di SD Darut Tauhid ini Bapak sekalian yang perlu diketahui ya. Tetapi pada prinsipnya kalau berbicara tentang kekuatan ya insya Allah hasil penilaian sudah terekam dalam file data, ada data-data yang ada begitu ya. Mudah-mudahan di kelemahannya bisa kita lebih tekankan lagi begitu untuk menguatkan di penguatannya. Baik, next. Ini disebut dengan 8 standar. Kemudian ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kita rata-rata pengajar S1 dari PGSD, Bapak sekalian perlu diketahui ya, sesuai dengan bidangnya. Nanti materi-materi pembelajarannya ada tematik dan sebagainya, sehingga anak juga dituntut untuk betul-betul memahami di kondisinya itu sendiri, di usianya itu sendiri ya. Karena memang masih muda-muda ya, Puspa, Bu Alta ya, relatif belum apa ya, hanya beberapa yang sudah menikah begitu Bapak sekalian, mohon doanya ya. Tapi tidak apa-apa, inilah apa namanya itu semangat rekan-rekan guru yang masih belum memiliki NPTK dan lain sebagainya. Insya Allah kedepannya juga akan mendapatkan begitu kurang lebih. Next, lanjut lagi. Sarana prasarana, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak sekalian, nanti kita punya kelas
apalagi nanti diskedulkan di Gelombang 11 2 tahun ke depan barangkali ya. Kurang lebih 2 tahun lagi kita sudah akreditasi Bapak sekalian, mohon doanya, dan juga semuanya akan menjadi lulusan SD Darut Tauhid, kita tidak ujian di sekolah yang lain. Sarana-prasarana penunjang satu kelas rata-rata 28 sampai 30, itu banyak kalau 30 ya, rata-rata 25 sih, 25 26. Jadi duduk nyaman dan sebagainya begitu ya, terkondisikan. Baik, lanjutkan lagi, next lagi. Nah, ini standar pengelolaan ya, standar pengelolaan di kita memang hasil penilaian dan sebagainya, alhamdulillah amin, sudah ada aplikasi yang masuk di EDS bersama dengan dinas, dan kita selalu diawasi, tidak hanya yayasan saja karena kita berada di lingkungan dinas, sehingga kita juga kerjasama dengan dinas. Next, Bu. Lanjut. Nah, terkait dengan biaya ya, kita memang biaya juga disesuaikan ya. Alhamdulillah amin. Punten pisan Ibu Bapak sekalian, memang kenapa ada biaya dari santri karya, ada umum begitu kan ya. Ya, kalau santri karya kami memberikan diskon, Bapak sekalian mohon maaf, misalkan dari umum mah tidak ya. Karena mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya, kalau mau nambah buat wakaf juga silakan begitu kan ya. Nah, standar pembiayaan juga insya Allah kita kondisikan ya, bahwa kita bersama dengan yayasan memberikan izin lokasi di eko pesantren dan seterusnya begitu ya. Pengelolaan dana operasional juga insya Allah dari bos juga ada yang memang membutuhkan orang-orang, khususnya siswa yang memang apalagi saat ini saat COVID begitu Bu ya, kita juga nanti bisa berkomunikasi lah terkait dengan biaya ini. Next, lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah terima kasih Bapak sekalian ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan ya pada kesempatan hari ini untuk bisa mengikuti tes di SD Darut Tauhid, dan mudah-mudahan bisa bergabung. Ya, alhamdulillah sebelumnya sudah terdapat satu kelas ya rombel kita, tinggal satu rombel lagi untuk mendapatkan 2 kelas. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu adalah bagian dari keluarga besar di SD Darut Tauhid. Nah, itu saja barangkali Bu Puspa yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf Yanda dan Bunda sekalian, bila mana apa yang saya sampaikan ini secara garis besar secara keseluruhan, berharap Yanda dan Bunda adalah bagian daripada keluarga besar SD Darut Tauhid yang cinta kepada Allah, cinta kepada sunnahnya Rasulullah SAW, dan yang paling terpenting adalah Yanda dan Bunda harus ikhlas ketika masuk di sekolah SD Darut Tauhid. Karena kalau semakin ikhlas, insya Allah anak juga akan ngikut, anak juga akan mudah untuk mengikuti program-programnya. Kepercayaan ayah dan ibu ataupun juga Yanda dan Bunda untuk menjadi bagian dari keluarga besar Darut Tauhid adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bagja. Mungkin sedikit sapaan untuk membuka kegiatan ini dan Baik. jargon SD mungkin Pak Bagja. Boleh Pak Bagja, dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian ya, kita punya yang namanya itu bertauhid berakhlak kreatif Bapak sekalian. Ya, coba Bapak Ibu, kalau saya bilang SD Darut Tauhid, Yanda dan Bunda semuanya jawab ya dengan jargon tadi, bertauhid berakhlak kreatif. Bisa ya? SD Darut Tauhid Bertauhid, berakhlak kreatif. belum kompak ayah Bunda. Memang jam segini itu jam-jamnya habis ya, habis Salvi ya, jam-jamnya luar biasa, penuh perjuangan begitu kan ya. Ya, Bunda Erni sama-sama ya, Mama Syakila sama-sama ya. Baik. SD Darut Tauhid Bertauhid, berakhlak kreatif. Alhamdulillah. Bertauhid, mudah-mudahan tauhid kita tetap kuat, tauhid kita kepada Allah ya. Akhlak, mudah-mudahan akhlak kita akhlakul karimah. Tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling bisa begitu. Kreatif, selalu ada kreatif dan inovatif. Bayangin kalau kerudung aja begini aja kreatif kan kurang Ibu ya. Nah, inilah kreatif kita itu ya, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah Bu Puspa ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk PPDB di proses gelombang 2 ini kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kegiatan kita pada kesempatan hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kembalikan lagi kepada Ibu Puspa ya sebagai pengatur acara pada kesempatan hari ini. Ya, Silakan. baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagja. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan tadi sambutan oleh Pak Bagja serta penyampaian profil SD Darut Tauhid, baru gambaran kasar mungkin ya, Pak Bagja nanti bisa lebih mengenal lagi setelah terjun langsung di SD Darut Tauhid. Baik, untuk semakin memperdalam lagi terkait SD Darut Tauhid, langsung saja kita akan mengetahui terkait program-program yang ada di SD Darut Tauhid. Nah, hari ini akan disampaikan oleh Waka Kursis SD Darut Tauhid, Ibu Koryati. Kepada Ibu Koryati dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Puspa. Baik, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Kori, afwan Bu, suaranya tidak ada Bu. Oh ya, sebentar. Ya. Sebentar, saya set dulu suara. Bentar ya. Sekarang ada nggak Bu? Halo? Ada Ibu, tapi kecil banget Ya, Bu. sebentar saya Ya. besarkan dulu. Izin sebentar. Tadi sepertinya sudah besar ya, ternyata kecil sebentar. Kalau sekarang Bu Pus? Ya, sekarang ada Bu, tapi masih kecil juga. Kecil ya? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu ya. Sekarang Bu Pus? Nah, ini sudah, alhamdulillah Bu, sudah mending. Baik. Lebih baik. Lupa ada yang belum dipencet di kameranya. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayahanda, ibunda, dan sahabat-sahabat semua sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayahanda dan ibunda yang saya hormati Bapak Kepala, Pak Bagja dan Maghribi yang tadi sudah menyampaikan selayang pandang tentang profil, visi misi dan tujuan SD Darut Tauhid. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang menjadi panitia PPDB kali ini, kemudian ayahanda, ibunda yang kami hormati yang sudah berkenan untuk hadir membersamai kita dalam pembukaan PPDB Gelembang 2 SD Darut Tauhid. Sekedar menyapa ayahanda, bunda, kemudian kalau ada istilah tidak kenal maka ta'aruf ya, ini dalam rangka itu. Jadi tadi sudah disampaikan tentang profil, visi misi tujuan, maka izinkan saya yang diamanahi sebagai Waka Kursis SD Darut Tauhid menyampaikan sedikit gambaran tentang nanti kurikulum yang akan kita sampaikan atau kita laksanakan dalam proses pembelajaran di SD Darut Tauhid. Untuk lebih jelas, mungkin bisa diinikan Bu Olta, mohon maaf. Langsung saja ya ayahanda, ibunda. Ya, di sini saya sedikit akan membahas tentang yang namanya pengantar kurikulum SD Darut Tauhid. Kalau kita membahas tentang kurikulum, sebenarnya sangat-sangat luas, tapi kali ini saya akan sedikit membahas secara umum. Kalau kita mengenal istilah kurikulum dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, disampaikan bahwa yang namanya kurikulum itu adalah seperangkat rencana, kemudian pengaturan mengenai tujuan, isi, kemudian pelaksanaan pembelajaran untuk nanti untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, kalau di negeri kita, maka tujuannya adalah tujuan pendidikan nasional. Ya, kalau kemudian ditanya, seringkali ini pertanyaan yang sangat sering dilontarkan oleh ayahanda, ibunda, atau teman-teman kerabat yang bertanya tentang SD Darut Tauhid, kurikulum apa yang dipakai di SD Darut Tauhid? Kita akan menjawab, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum khas SD Darut Tauhid. Kurikulum khas SD Darut Tauhid itu apa gitu ya? Karena kalau kita menjawab, lah kurikulum itu kalau yang kita kenal ada kurikulum nasional, kemudian ada kurikulum 2013. Nah, sedikit menyampaikan, kurikulum khas SD Darut Tauhid itu merupakan kurikulum yang mengintegrasikan antara kurikulum nasional atau kurikulum 2013 saat ini dengan kurikulum khas pesantren Darut Tauhid. Jadi kalau ada yang bertanya, kurikulum yang dilakukan di SD Darut Tauhid apa gitu ya? Ya, kita menjawabnya adalah
kurikulum khas SD Darut Tauhid. Kenapa kurikulum khas SD Darut Tauhid? Karena di situ ada integrasi, ada gabungan antara kurikulum nasional, kemudian ada juga kurikulum-kurikulum yang merupakan khas dari pesantren Darut Tauhid. Silahkan dilanjut, Bu Ota. Nah, karena kita berada di negara Indonesia dan kita juga berpedoman pada kurikulum nasional, maka di SD Darut Tauhid juga berpedoman pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang kurikulum. Kemudian yang kedua adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala, yaitu 8 standar pendidikan. Jadi ini yang menjadi pedoman kita ketika kita melaksanakan kurikulum pembelajaran di SD Darut Tauhid. Lanjut, Bu. Nah, ini yang mungkin menjadi khasnya itu apa gitu ya di SD Darut Tauhid. Kalau kurikulum khas, ini namanya kurikulum pendamping ya, kurikulum pendamping dari Kurnas tadi. Kita tetap mengacu pada Kurnas, tapi karena kita mempunyai kurikulum khas, maka ini yang kita sampaikan, yang kita coba laksanakan di SD Darut Tauhid. Yang pertama adalah kurikulum diniyah atau pendidikan Islam. Di sini, kalau di sekolah lain, mungkin ya, atau sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah yang bukan sekolah Islam, seringkali PAI disampaikan, ya sudah PAI mungkin 2 jam, dalam sepekan ya. Kalau di SD Darut Tauhid, kita mencoba menambahkan kurikulum diniyah atau pendidikan Islam ini menjadi suatu kekhasan kita, pendalaman. Kemudian apa saja yang kita sampaikan di sana? Di sana ada akidah, kemudian fikih. Fikih ini bentuknya nanti bisa dalam bentuk materi, bentuknya praktek dan pembiasaan juga. Kemudian ada hadis. Nah, kemudian kita juga mengenalkan siswa tentang sejarah Islam, kemudian doa-doa pilihan, serta kita ada mapel tersendiri terkait dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa agama kita. Yang kedua, kurikulum khas pendamping Kurnas yang ada di SDDT adalah kurikulum karakter dan pembiasaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa di SD Darut Tauhid itu ada karakter baku. Nah, itu khasnya Darut Tauhid ya. Kalau di pesantren yang lain tidak ada tuh karakter baku gitu. Maka itu menjadi khas Darut Tauhid khususnya di SD. Baik dan kuat ini kita jadikan sebagai pendidikan karakter dalam setiap aspek di SD Darut Tauhid, baik itu di saat KBM, di saat pembelajaran, di saat praktek, baik di saat ekstrakurikuler maupun di saat pembiasaan-pembiasaan yang kita titipkan di rumah. Kemudian ada MY, bukan MAI itu ya, yang Bunda. MY itu adalah mutabaah yaumiyah. Di sini kita mencoba memberikan pemahaman, pembiasaan kepada siswa terkait dengan hal-hal yang menjadi pembiasaan yang baik dalam hal ibadah. Misalnya pembiasaan untuk sholat berjamaah, kemudian pembiasaan untuk bersedekah, pembiasaan untuk membantu orang tua. Nah, itu kita sampaikan melalui program Mutabaah Yaumiyah. Kemudian ada juga di samping pembiasaan tadi kita menambahkan program pengenalan bahasa Arab dan Inggris yang kita sampaikan melalui pengenalan kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris setiap hari. Kemudian pendamping yang ketiga adalah kurikulum tahfidz atau BTQ. Salah satu unggulan di SD Darut Tauhid selain tadi karakter, kita mencoba untuk menjadikan unggulannya adalah tahfidz dan BTQ. Nah, kalau di kami alhamdulillah tahfidz ini sudah kita branding dengan program Tahfidz Asik. Nah, program tahfidz ini karena menjadi unggulan, maka kita menjadikannya intensif ya. Kita masukkan ke dalam program KBM setiap hari. Nah, itu Ayah Bunda ya, terkait dengan kurikulum khas pendamping dari Kurnas tadi. Jadi tetap ada Kurnas, kemudian Kurnasnya ini yang akan kita dorong untuk menjadikan kurikulum di SD Darut Tauhid ini menjadi khas gitu ya. Silakan dilanjut Bu Ota. Nah, sesuai dengan amanat Sisdiknas, kemudian Kemendikbud ya, bahwa ada namanya penguatan pendidikan karakter yang kemarin sudah sangat kita pahami dan sangat kita kenal atau kita sering dengar ya, penguatan pendidikan karakter ini. Kemarin kalau kita sering mendengarkan berita itu program sekolah 5 hari ya. Nah, termasuk itu juga di SD Darut Tauhid alhamdulillah kita sekolah hanya 5 hari dari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, dalam PPK ini yang diamanahkan oleh Kemendikbud ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di SD Darut Tauhid, intrakurikulernya adalah KBM di kelas ya, kalau saat offline.
KBM di kelas sesuai dengan jadwal, kemudian sesuai yang sudah berjalan, yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian ada juga yang namanya kokurikuler. Kokurikuler ini sebenarnya berkaitan erat dengan intrakurikuler ya. Tetap KBM, tapi ini kita tidak ingin membebankan kepada orang tua. Jadi kita mempunyai, kalau di SD Darul Tauhid itu karena kemarin itu kita masih di kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3, maka pendalaman materi Calistung kita jadikan sebagai program untuk pendampingan siswa. Selain itu pendampingan yang lain juga ya. Kemudian ada namanya kegiatan outing class. Ini bagian dari kokurikuler. Jadi materi-materi yang mungkin disampaikan KBM di kelas, tapi kemudian kita membutuhkan tempat-tempat edukatif yang bisa menjadikan pengetahuan buat siswa, maka kita tambahkan dalam program kokurikuler dengan program outing class ya. Kemudian yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah program pengembangan diri. Nanti kita kalau di SD Darul Tauhid itu ada namanya ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Silakan Bu Olta. Nah, tadi pengembangan diri, kalau di SD Darul Tauhid, ekskul wajib yang selama ini sudah kita lakukan itu adalah pramuka, kemudian karena pramuka ini merupakan wajib dari Kemendikbud ya, memang pramuka menjadi dalam kurikulum 2013 menjadi ekskul yang wajib ya di sekolah. Kemudian kita ada berkuda, memanah, dan berenang. Nah ini menjadi salah satu titipan atau bukan titipan ya, menjadi salah satu ciri kur khas SD Darul Tauhid yang tadi disampaikan bahwa berkuda, memanah, berenang menjadi ekskul wajib yang kita titipkan dalam proses KBM. Jadi walaupun ini kita masukkan dalam program pengembangan diri dan ekskul, tapi dalam pelaksanaannya kita menitipkan dalam jam belajar dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sepekan. Nah, kecuali berenang tidak sepekan 2 kali ayah bunda karena kita juga belum punya fasilitas tersendiri kolam renang di Darul Tauhid, maka berenang ini paling akan dilaksanakan sebulan sekali atau satu semester 2 kali begitu. Kemudian ada ekskul pilihan. Ekskul pilihan yang saat ini sudah berlangsung dan sudah kita kawal adalah tahfidz bagi siswa-siswa yang mempunyai potensi atau merasa bagus tahfidznya dan memerlukan akselerasi, maka kita akan arahkan pengembangan dirinya untuk mengikuti ekskul pilihan ini. Kemudian ada juga futsal dan silat. Ekskul ini nanti kita akan petakan berdasarkan peminat ya, minat dan kemudian tujuannya tentu saja sebagai pengembangan diri dan prestasi bagi anak-anak. Ya, selanjutnya Bu Olta. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Kepala ada 4 pilar pendidikan Darul Tauhid. Yang pertama adalah ma'rifatullah, kemudian leadership, entrepreneurship, dan berwawasan lingkungan. Nah, 4 pilar pendidikan Darul Tauhid ini kita masukkan dalam khasnya Darul Tauhid. Jadi dalam kurikulum ini 4 pilar hal ini kita masukkan baik itu dalam silabus, dalam RPP, kita masukkan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari 4 pilar ini. Ma'rifatullah misalnya kalau di kegiatan KBM apa saja yang dimunculkan, kemudian ketika dalam pembiasaan, ketika dalam apel pagi yang kita munculkan apa itu akan mengacunya ke sini, ke 4 pilar pendidikan Darul Tauhid. Dan ini tidak hanya di SD, setiap satuan pendidikan di SD Darul Tauhid itu harus beracuan pada 4 pilar pendidikan Darul Tauhid ini sebagai kurikulum khas Darul Tauhid. Selanjutnya Bu Olta. Nah, tadi sempat dibahas juga, sama, jadi di setiap persekolahan SD Darul Tauhid, profil output setiap persekolahan DT ada 5 ayah bunda. Yang pertama, Salimul Akidah atau Akidah yang lurus. Nah, ini kita coba di SD Darul Tauhid itu, kita coba dalam pendidikan agama tadi ya. Kemudian Sohihul Ibadah, kita coba juga laksanakan dalam pendidikan agama tadi ya, penguatan pendidikan agama dengan tidak hanya materi, tapi kita juga memberikan praktek-praktek dan penguatan dalam mutabaah yaumiyah. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang baik. Kalau di Darul Tauhid khasnya adalah karakter baku tadi, baik dan kuat. Kita titipkan dalam setiap kegiatan di SD Darul Tauhid, baik itu KBM, intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, itu ada konten akhlak yang baik. Bagaimana siswa harus bersikap, bagaimana siswa dinilai gitu ya. Kemudian kita juga ada program bulan karakter ayah bunda untuk
menilai dan memberikan apresiasi kepada siswa yang dinilai karakternya luar biasa dan sudah mencerminkan karakter baku. Kemudian yang keempat adalah profil persekolahan di DT, khususnya di SD adalah tahfidzul Quran. Tadi kita coba dengan tahfidzul Quran ini, kita mencoba dengan program tahfidz dan BTQ yang intensif. Kemudian yang terakhir adalah kuwatul akli. Kuwatul akli ini terkait dengan kekuatan pikiran atau kecerdasan, maka kita mengacu kepada program akademik yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud dalam Sisdiknas nomor 20 itu. Kemudian juga kita mencoba untuk memberikan pembelajaran abad 21 ya, yang dititipkan oleh kurikulum 2013 adalah 4C ya. Dan itu kita coba untuk memberikan yang terbaik untuk siswa, agar siswa menjadi siswa yang kreatif, yang cerdas, dan inovatif seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala. Baik, selanjutnya Bu Olta. Ya, itu saja Ayah Bunda, ini ada sedikit quote dari guru kami ya. Saya orang yang ingin cepat menikmati hasil tanpa mempedulikan proses cenderung kehilangan arah. Sebab ia selalu dipermainkan keraguan. Nah, pendidikan itu sebuah proses Ayah Bunda, jadi kita tidak bisa mengharapkan seperti membalikan tangan, anak kita hari ini sekolah, setahun kemudian jadi baik, itu juga semuanya berproses. Kami juga di SD Darut Tauhid menjadi pendidik, menjadi sekolah yang mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik terkait dengan karakter yang baik, tahfidzul Quran, akademik yang baik, itu merupakan proses juga. Jadi semuanya adalah proses yang akan kita nikmati hasilnya nanti bertahun-tahun yang akan datang ya, long life education. Baik Ayah Bunda, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang nanti bisa ditanyakan atau diskusi bisa kita lakukan. Intinya kami berterima kasih atas kepercayaan Ayah Bunda yang sudah ikut berkenan pada hari ini untuk mendaftarkan putra-putrinya di SD Darut Tauhid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kori yang telah menjelaskan program SD Darut Tauhid ya, dari segi kurikulumnya, aktivitas apa yang akan dilaksanakan, targetan dan sebagainya. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa insya Allah ikhtiar yang terbaik Ananda semua bersekolah di SD Darut Tauhid. Baik, untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ayah Bunda, kepada Pak Bagja atau Bu Kori boleh dipersilahkan. Ada? Tidak ada? Baik, nanti bisa ditanyakan juga di akhir acara. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penjelasan teknis atau pembagian jadwal tes, BTQ, dan wawancara. Bu Olta, boleh di-share yang Excel-nya, Bu? Nah, karena kemarin kita sudah melaksanakan tes psikotes ya, Ayah Bunda, sampai masih sampai tanggal 3. Kami tunggu untuk Fabian, alhamdulillah sudah ya Bu. Untuk Kayandra karena baru daftar, boleh kami tunggu sampai tanggal 5. Alhamdulillah progresnya setiap hari ada penambahan. Apakah ada kesulitan Ayah Bunda semua untuk mengkondisikan Ananda? Bagaimana Abi, Shelby? Alhamdulillah ya. Nah, tergantung anaknya Ibu, karena kadang mut-mutan jadi kita videonya nggak bisa memaksa juga sih sebenarnya jadinya, kira-kira begitu. Iya betul Bapak, betul ya. Seperti tadi kata Bu Kori yang disampaikan bahwa kita harus menikmati prosesnya begitu ya Pak. Sehingga dari awal kami ingatkan bahwa tidak memaksa, tidak usah dipaksa karena apalagi anak-anak ya Pak sekarang masih ingin bermain begitu. Kami hanya meminta untuk datanya saja yang sebisanya dan semampunya anak begitu. Baik, untuk selanjutnya ini ada jadwal wawancara dan BTQ. Dari tanggal sosialisasi kemarin sampai tanggal 3 akan dilaksanakan psikotes, pengumpulan terakhir tanggal 3 Februari, hari Rabu ini. Lalu
Untuk fingerprint, alhamdulillah sudah semua ya. Tinggal kuesioner dan video yang belum masuk, masih kami tunggu. Selanjutnya hari ini sudah ada pembukaan, dan untuk wawancara dilaksanakan hari esok, 1 hari, di tanggal 2 Februari, dan BTQ akan dilaksanakan di hari Rabu, 1 hari juga. Nah, untuk pelaksanaan BTQ dan wawancara ini, kita juga menggunakan V-call atau telepon biasa kalau untuk wawancara jika kesulitan. Nah, dibagi menjadi beberapa kelompok untuk BTQ dan wawancara ini. Diwawancara dulu, Bu Alta boleh di Zoom. Nah, untuk wawancara akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti akan diwawancara oleh tim manajemen, Pak Bagja, Bu Kori, dan Pak Ridwan. Nah, Pak Bagja selaku Kepala Sekolah, Bu Kori selaku Wakakursis, dan Pak Ridwan sebagai KTU. Mohon maaf sebelumnya Ayah Bunda semua karena dilaksanakan siang hari, berhubung pagi-pagi kami masih KBM begitu, jadi insya Allah akan kami kondisikan pada zuhur. Nah, akan dimulai, untuk wawancara akan dimulai pukul 1 sampai dengan selesai, masing-masing orang tua kami estimasikan waktunya 15 menit sampai 20 menit, tergantung kebutuhan begitu, tapi kami batasi maksimal 20 menit. Nah, nanti wawancara ini akan dilaksanakan via video call jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, bisa hanya telepon ataupun telepon biasa, nanti dikondisikan oleh pewawancaranya masing-masing begitu. Nah, nanti jika ada nomor yang ingin diganti, misalkan yang di grup gelombang 2 itu nomor ayahnya, tapi ingin teleponnya via nomor ibunya boleh, nanti tinggal dikonfirmasi saja di grup, begitu ya Ayah Bunda. Nah, ini ada kelompoknya, nanti kami share PDF-nya setelah ini. Selanjutnya yang BTQ, Bu Ajilia. Nah, untuk yang BTQ pun di sini kami buat 2 kelompok, karena ada 2 penguji, yaitu Ustadz Zain dan Ustadz Reza. Nanti juga kami share, ini insya Allah akan dilaksanakan hari Rabu setelah wawancara selesai, lalu kami besoknya akan laksanakan BTQ. BTQ pun sama, dilaksanakannya mulai pukul 1 sampai dengan selesai. Nah, jika ada yang terkendala di hari itu ataupun waktunya mungkin bisa lebih sore atau yang diganti hari boleh, silakan konfirmasi. Yang penting kita maksimalkan sampai tanggal 5 Februari begitu, tapi kita ikhtiarkan tepat waktu begitu, hanya hari Rabu saja. Kecuali Ibrahim ya, karena sudah konfirmasi sebelumnya begitu. Ini nanti dari Kim Yuichi, ada Aska, lalu Syakila, Adrina, dan Ibrahim akan diuji oleh Ustadz Zain. Dan yang kedua, kelompok kedua tadi akan diuji oleh Ustadz Reza. Nanti akan dihubungi langsung via video call oleh Ustadz Reza dan Ustadz Zain. Nanti kami berikan nomor-nomor ayah bunda semua kepada Ustadz-Ustadz yang bersangkutan begitu. Nah, untuk tes BTQ ini juga hanya mempersiapkan Iqro-nya saja. Jika sudah Al-Quran, Ananda boleh berarti Al-Quran. Sesuai capaiannya saja, jika memang Iqro 2, berarti Iqro 2, Iqro 3 begitu. Ini sekali lagi hanya pemetaan saja, agar nanti ketika sudah sekolah tidak dari awal gitu, atau mungkin ada kebijakan, Ananda sepertinya harus diulang turun sedikit, misalnya itu boleh, nanti akan dilaksanakannya ketika pelaksanaan sekolah begitu. Ini saja. Dan satu lagi untuk BTQ itu akan ada bukan dites tapi belajar menghafal 1 ayat, karena program nanti ketika sekolah itu menghafalnya 1 hari 1 ayat begitu. Jadi nanti akan latihan ketika tes BTQ ini begitu. Tapi tidak dipaksa, nanti akan dibantu oleh ustadznya masing-masing. Begitu ya Bunda agenda 2 hari kita ke depan. Boleh di close Ustazah Alta. Nanti PDF-nya saya share, dan informasi yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup ataupun di sini mangga. Yang pasti video dan kuesioner yang belum masih kami tunggu. Boleh untuk ayah bunda semua ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bunda, mangga. Kalau hafalan surat pendek itu ditentuin apa gimana ya?
Oh, enggak, surat pendeknya itu tergantung hafalannya Syakila. Misalkan Syakila hafalannya sampai surat At-Takasur. Nah, nanti, setelah surat At-Takasur kita latihan 1 ayat gitu. Jadi Oh nanti iya, jadi beda-beda gitu ya? betul. Oh Jadi iya. sesuai dengan kemampuan anak-anak. Oh iya, terima kasih Ustazah. Iya, mangga Bunda, sami-sami. Ada lagi ya Bunda? Cukup? Baik. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan. Alhamdulillah, insya Allah jika ayah bunda ada kendala ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, boleh silakan kami terbuka di grup ya ayah bunda, boleh atau ditanyakan personal juga. Baik, jika tidak ada, kita akhiri saja. Sebelumnya ada tambahan mungkin dari Pak Ridwan. Pak Ridwan, ada tambahan? Oke, tidak ada mungkin ya. Bu Kori dan Pak Bagja ada tambahan lagi, Bu? Cukup? Baik, alhamdulillah. Pak Hamzah, ada tambahan? Cukup. Cukup ya, baik. Nah, alhamdulillah, dan untuk informasi terkait isbat, terkait pengumuman hasil kelulusannya pun nanti akan kami informasikan, karena untuk video yang kemarin dikirimkan perlu dianalisa, fingerprint juga perlu dianalisa, insya Allah nanti segera diinformasikan, serta ketika nanti sudah ada hasil kelulusan, insya Allah akan ada pembahasan terkait hasil analisa video, dan analisa fingerprintnya. Begitu ya ayah bunda semua. Jika tidak ada, alhamdulillah kita akhiri saja. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah bunda semua. Titip salam untuk Ananda di rumah. Semoga ayah bunda semua